adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Firman itu adalah roh. Jadi satu, tiga menjadi satu gitu. Jadi di sini dikatakan juga kalau saya nggak mau berdebat ya. Suami saya juga dulu Muslim. Suami saya Muslim selama 38 tahun pernikahan. Kami menjalani dengan sangat luar biasa. Dia Muslim, saya Kristen. Sampai satu saat sendiri, dia sendiri yang mau jadi Kristen. Tidak pernah saya suruh. Karena tidak ada paksaan kepada agama. Dan Kristen itu memang, Yesus itu adalah jalan keselamatan. Karena dia berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku gitu ya. Di kitab Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi di situ dia katakan juga dia guru dan dia Tuhan. Dia katakan nabi, dia katakan segala macam dia dikatakan. Bahkan dihina, dipukul, diludahi, tendang. Tapi apa dikatakan waktu di kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Kenapa kok takut ya Yesus sama malaikat? Yesus itu adalah 100% manusia, 100% malaikat. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia lemah. Siapapun kita, waktu kita menghadapi kematian, kita takut. Ya. Jadi sebagai manusia, dia takut. Dia takut, tetapi sebagai Allah dia tidak takut. Karena biarlah aku mati untuk menyelamatkan umat manusia. Aku mati dan aku hidup untuk membawa kamu ke surga. Aku akan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadaku. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Dia berani berjanji. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya menjawab dari perkataan dari Bapak bahwa dia adalah Tuhan 100% dan dia manusia 100%. Rohullah kalimatullah Isa Al-Masih. Saya baca Quran juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi Pak Yohanes menyatakan bahwa Alkitab ini adalah bimbingan Roh Kudus dan ini merupakan firman. Jadi tidak boleh main-main dengan firman ini. Oke, sekarang saya coba mau membacakan satu di Korintus. Itu Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dengan apa yang saya baca ini nampaknya kontradiksi Pak, karena Paulus sendiri dia mengaku bahwa apa yang diucapkan bukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak bisa mengklarifikasi bahwa ini adalah firman Tuhan? Itu yang pertama. Dengan Pak Luga, tadi mengenai utusan Pak, tadi kita ramai bicara mengenai utusan Yesus, utusan atau Tuhan. Di 13 yang tadi Ibu sampaikan tadi, itu Yesus berkata, aku guru dan aku Tuhan. Ya, tapi Bapak mungkin perlu cek dengan Pak Moko Ginta, Alkitab versi yang tahun 30 itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya, jadi penambahan kata H itu berdampak sangat luar biasa. Tuhan Wisaksono menjadi Tuhan Wisaksono. Itu sangat bertentangan sekali Pak. Oke, terus menyambung sedikit lagi di 13 Yohanes, masih di Yohanes juga, Yohanes 13 ayat 16, menurut saya sih ini ungkapan Yesus juga yang sangat jelas mengenai jati dirinya. Di mana Yesus berkata bahwa seorang utusan, dia utusan, ya, tapi menyatakan dengan jelas utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi ini secara logika itu tadi seperti dikatakan Pak Nababan tadi, akli tadi, kalau Yesus memang itu Tuhan, ya mestinya dia katakanlah aku juga Tuhan, ya kan? Tapi dia bilang jangan jelas, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Betul kan? Dan seorang hamba juga tidak lebih tinggi daripada yang menciptakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Ali, asal dari Sentul, Bogor. Tadi Pak Luga menjelaskan mengenai dari awal pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan apa. Tapi tolong dijelaskan mengenai Matius 27:46. Itu peristiwa penyaliban ya. Sekitar jam 12 datang sebuah awan hingga kira-kira pukul 3 berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Lah, di sini kalau memang dia Tuhan, Tuhan yang mana dia panggil. Kemudian juga kok tidak sedahsyat yang Bapak sampaikan. Kemudian juga dalam tadi Bapak, mohon maaf Pak Yohanes, itu kan menyinggung masalah Lukas 4 ya.
Lukas 24, mohon maaf, 24 yang 46-nya, bahwa Mesias akan dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Mestinya dilanjutkan, dan ini sudah dijelaskan dalam kisah raja-raja, kemudian Mazmur dan Torah. Tapi demi Allah sampai saat ini saya tidak pernah menemukan, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di mana itu. Kalau Tuhan memang benar, dia Tuhan yang menjelaskan, tidak berdusta, mestinya ada, Pak. Dalam Torah, Mazmur, kisah raja-raja, bahwa apa yang dinyatakan pada 46-nya itu, silakan dicek Lukas 24, 44 sampai 46. Itu dahsyat sekali, ayat-ayat misterius ini. Jadi ternyata tidak ada. Mohon maaf kalau saya katakan kok berdosa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri dari Tangerang. Ya, jadi tadi mengatakan bahwa Paulus bisa dipercaya karena mukjizatnya yang masih ada sampai sekarang. Yang terjadi pada pendeta-pendeta yang banyak menyembuhkan orang-orang. Namun ada satu permasalahan tadi, di mana ada orang yang mengaku dibayar. Dan Pak Luga sendiri mengatakan tidak bisa kalau hanya satu orang saja. Kalau saya baca itu pendekatan untuk menutupi. Karena kalau kita ingin tahu, pendekatan kita mestinya menganggap itu fenomena gunung es yang tampak hanya sedikit saja, tapi yang di bawah sangat banyak. Itu yang sudah dibayar. Dan bagaimana yang terjadi pada yang terjadi di Kenya, saudari Esther Muande, oleh pendeta Michael Njoroge, ia mengungkapkan bahwa saya disuruh untuk pura-pura sakit dan sembuh karena dia tidak dibayar akhirnya. Nah, jadi di mana letak mukjizatnya itu? Demikian, terima kasih. Saya sudah membaca bukunya Pak Insan. Masalah dia bilang ayat-ayat Nabi itu, terus terang saya udah banget ayat itu, dan saya udah tahu banget itu Yesus tidak tahu hari kiamat, bagaimana dia Tuhan, kok dia yang nggak tahu hari kiamat. Terus terang saya udah tahu banget itu. Nah sekarang saya sedang menunggu-nunggu, Tuhan kapan saya waktunya untuk menjelaskan ini, saya pengen banget untuk menjelaskan ini, dan waktunya adalah hari ini gitu loh. Jadi artinya terus terang bukannya saya nggak ngerti, orang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi ditolak di asalnya. Yesus mengaku dirinya nabi, ya kan? Saya ngerti banget ayat itu. Tapi satu hal ada yang tidak sanggup kalian pahami, karena firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu harus dimengerti dengan Roh Kudus. Daniel 1 ayat 20 dikatakan orang yang bisa mengerti firman Tuhan itu dikaruniai 10 kali lebih cerdas. Artinya membutuhkan hikmat Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Bukan hanya sekedar firman Tuhan ditafsir sembarangan, tidak seperti itu. Contoh, tidak pernah Yesus berkata aku adalah nabi, tetapi dia berkata aku adalah anak Allah. Jadi Yesus tidak pernah mengaku nabi. Memang Yesus berkata seorang nabi tidak diterima di asalnya. Sebenarnya Yesus sedang mengumpamakan dirinya dengan nabi-nabi karena orang-orang yang di situ belum ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagian. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada seorang Tuhan, kan artinya Yesus menjelaskan ini, arti ayat ini cuma mengumpamakan nabi itu sebagai fungsi utusan dari Tuhan, karena memang Yesus dari Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan aku adalah nabi. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengaku nabi? Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 16 menjelaskan tentang arti anak Allah. Arti anak Allah bukan nabi, karena pada waktu Yesus datang kedua kali di jubahnya tertulis Raja segala raja, King of Kings. Mana ada raja segala raja? Banyak, kalau nabi kan banyak. Tapi kalau raja segala raja, raja di atas segala raja, berarti udah gak ada lagi di atasnya. Berarti dia adalah Tuhan, the King of Kings. Jadi begini, kita tidak bisa menafsirkan kitab para nabi menurut apa kata Ahmed Didat, karena penafsiran-penafsiran Bapak Insan Mokoginta itu kan diambil dari Ahmed Didat, hikmat-hikmatnya profesor doktor teologi yang nggak bisa buat apa-apa. Jadi penafsiran tentang Yesus harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, bukan hanya bergelar hanya doktor profesor ditafsirkan. Contoh misalnya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Memang banyak orang mengaku Yesus nabi, tetapi Yesus tadi menolak di Matius 16. Engkau adalah salah satu di antara para nabi. Jawab Yesus apa? Dia diam. Dia tidak mengatakan, iya betul kamu mengatakan bahwa aku adalah nabi. Dan Yesus, tolong tunjukkan Pak Insan di mana Yesus berkata, akulah
Bukan hanya ayat-ayat ini itu, tapi mana tunjuknya? Akulah nabi. Tetapi Yesus jelas berkata, aku adalah anak Allah. Dan penafsiran nggak boleh sembarangan, karena di 2 Petrus dikatakan tidak boleh orang menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Tuh siapa banget. Mana? 2 Petrus 2 ayat 1. Orang basik. Nih. Yang terutama kamu harus ketahui. Aduh, tuh, Tuhan marah kan? Nyalain dong lampu ya. Makanya yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Men, karena Yesus ditafsir langsung jadi nabi. Rasul nggak ada bilang Yesus nabi. Petrus sendiri berkata nih, saya baca nih. Petrus diurapi Roh Kudus, ya, dan diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Makanya saya bilang, orang nggak boleh menafsirkan kitab suci kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, nggak boleh. Itu memang hukumnya. Makanya setiap orang yang menafsirkan firman Tuhan harus punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Pak Insan kalau ditanya punya Roh Kudus, punya Roh Kudus nggak Pak? Nggak punya. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus. Nah, sekarang begini, Yesus tidak pernah mengaku nabi. Baik, tolong audien diam. Oke. Tolong audien diam. Udah. Saya dari tadi Moderator sebenarnya menjawab pakai logika, tetapi Waktu karena habis. memang kalian belum memahami, jadi kalian bilang saya sosok berceramah. Enggak, kan saya bilang, oke, satu aja, tunjukin Bisa. ayatnya sama saya. Yesus berkata, akulah nabi, tunjukin. Baik, waktu habis. Akulah nabi, bukan penafsiran. Ini penafsiran. Aduh, akulah nabi. Tolong. Ya. Udah. Oke. Tolong. Baik, Oke, waktu habis. Terakhir ya. Baik. Tolong diam. Terakhir ya. Copy paste. Sudah Pak Insan, nanti Pak Insan. Pak Pada Insan. waktu Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis bukan nabi Pak, tapi raja segala raja, bukan nabi. Masa di jubah Yesus tertulis nabi? Makanya Sudah. Wahyu Waktu Ibu 19, sudah habis. 16. Waktu Bapak sudah habis. Silakan. Sudah. 19 ayat 16. Enggak selesai. Nanti setelah acara. Setelah Makanya acara, gini, Bu. Bu. Nanti setelah acara. Tidak boleh Baik, waktu menafsir. sudah lewat Oke. 2 menit. Nanti malah rame. Yes. Baik, kita tepuk tangan kepada Bapak Ibu ya. Silakan.